kita akan mewawancarai owner dari Lovebird. Ya kita tahu sendiri Lovebird itu adalah burung yang sangat indah dengan warna-warni. Makanya sekarang kita langsung mewawancarai owner kita. Yuk, langsung ikutin kita terus. Permisi. Hai, dengan Elsa ya? Iya, Elsa. Oh, Ini siapa? Di sini kita mau wawancarain burung Lovebird-nya, Bu. Oh, silakan masuk aja yuk. Lebih langsung masuk. Oh, ini jenis burungnya juga ya? Iya, ini salah satu keunggulan dari peternakan kami. Burung yang lebih banyak juga. Oh iya, mari yuk. Lebih enak sana kayaknya. Ini dia burung yang ada di tempat kami. Warnanya bagus-bagus ya. Sejak kapan kakak merintis usaha ini? Sebenarnya sih nggak ada niat pertamanya untuk usaha ini, cuma sekedar hobi aja. Nah, pertama kita mulai dari sepasang, itu nggak ada niat sama sekali buat hobi. Terus akhirnya lama-lama kok kayaknya ada prospek ke depannya kan, makanya kita tambah terus. Jadi alhamdulillah udah sekitar 70 pasang. Apa saja sih yang diperlukan untuk usaha burung Lovebird ini sendiri? Kalau untuk usaha dari segi modal ya tentu kita harus ada uang. Terus kita juga memang harus, namanya kita melihara makhluk hidup, kita harus lebih teliti, maksudnya kita konsisten ngerjainnya. Jangan kita anget-angetan, kita suka nanti lama-lama kita malas ngerjainnya karena memang butuh ketelatenan melihara hewan ini. Hewan kan juga tahu namanya kita pelihara dia baik atau tidak, dia makhluk hidup juga, jadi dia bisa merasakan baru kalau menurut saya. Dari kakak telah menjadi pengusaha burung ini sendiri, hambatan apa saja sih yang telah kakak temui selama ini? Kalau untuk hambatan sih mungkin di proses pemasaran ya untuk pertama kalinya, jadi saya harus ikut bergabung di beberapa klub burung. Nah terus kami promosi, kadang-kadang kan baru pertama orang nggak percaya sama ini kita, peternakan kita, tapi karena kita bisa meyakinkan mereka ya alhamdulillah sih sekarang nggak susah lagi cari pasar. Untuk merawat burung Lovebird ini sendiri, apa saja yang diperlukan kak? Kalau untuk Lovebird ini sendiri sih sebenarnya nggak ada makanan khusus ya, sama burung-burung yang lainnya. Jadi kita paling butuh makanan kenari seed namanya, terus kita millet, terus setiap hari itu kalau untuk burung ya kita ganti minumannya. Terus habis itu ada tambahan juga jagung, terus kangkung, terus tauge, terus juga ya minimal 4 bulan sekali lah kita kasih vitamin. Untuk sayuran-sayuran seperti kangkung, toge, jagung itu fungsinya untuk apa kak? Sedangkan kan kita tahu sendiri burung biasanya hanya makan pur atau dadak seperti itu gunanya buat apa? Kalau untuk jagung sendiri itu biasanya untuk indukan yang lagi mengerami telurnya. Dan itu juga kan ada yang anakannya masih kecil-kecil, jadi dia biasanya lebih banyak menghabiskan makanan itu jagung. Terus kalau untuk kangkung sendiri itu menaikkan birahi di indukan itu. Terus kalau tauge itu sebagai vitamin E aja sih sebenarnya, biar subur gitu kan, produksinya baik. Kira-kira untuk biaya makan, bersihin kandang dan lain-lain vitamin dari burung Lovebird ini sendiri berapa kak per bulannya? Kalau untuk makanan sih kita nggak perlu takut ya. Jadi kalau untuk makanan sih satu saknya itu bisa kita cuma jual satu burung aja. Jadi nggak terlalu kita mikirin makanannya gitu. Jadi ya paling sekitar kalau untuk makanan 300, terus ditambah biaya perawatan. Kalau menurut saya sih nggak perlu pakai uang, sama mungkin obat-obatan ya sekitar 30.000 cukup untuk beberapa bulan. Saya sangat tertarik dengan kata-kata kakak bahwa dengan satu burung dapat menutupi makanan dari burung-burung lain. Itu sebenarnya satu burung itu bisa berapa harganya kak?
namanya lovebird kan dilihat ciri khasnya itu warnanya. Jadi harga itu tergantung sama warna. Kalau untuk warna yang hijau seperti itu untuk anakan sekitaran 140.000. Tetapi kalau untuk indukan yang sudah produksi itu sekitar 650.000 per pasang. Kami di sini menjual anakannya, khusus anakannya. Tetapi jika ada yang ingin membeli indukan dan harganya sesuai, jadi ya nggak apa-apa gitu. Tapi kami lebih fokus kepada anak-anakan. Oke, saya jadi tertarik dengan kakak menyebutkan kisaran harga dari indukan maupun anakan. Saya ingin tahu nih, berapa omset kakak per bulannya untuk burung ini sendiri? Kalau untuk omset per bulannya itu sekitar 5 sampai 6 juta. Tapi kan namanya burung kita nggak tahu ya, namanya juga rezeki dari Allah, kita juga nggak tahu. Jadi ya kalau menurut saya sih untuk produksi sekarang ini sekitar 5 sampai 6 juta. Cukup banyak untuk kakak yang sangat muda seperti ini. Oke, kak, bisa kita lihat burung-burung yang lainnya? Oh iya tentu. Yuk. Ya ini makanannya. Kita nggak usah perlu repot-repot setiap hari. Namanya kita mahasiswa kan, kadang-kadang kita masuk pagi, kita nggak bisa ngasih makan. Nah ini untuk 1 minggu. Ini apa sih kak? Oh, kalau ini namanya kanarisit. Nah kanarisit ini biji-bijian. Coba dilihat. Nah ini. Kalau ini millet putih. Kalau Ini untuk minumnya jagung. ya, Kak? Ya ini untuk minum. Kalau untuk minum kita harus ganti setiap harinya. Karena apa ya namanya minum kan cepat kotor kan, harus kita ganti. Ini biasanya untuk makanan ini, 3 ember ini biasanya untuk berapa hari atau berapa bulan? Oh ini untuk seminggu. Nanti kalau misalkan seminggu kita bersihkan, terus nanti kita tambah mana yang dikit. Itu Saya aja sih. penasaran nih kak sama yang di tengah-tengah. Karena kita nggak bisa mandiin pakai air, jadi ini kayak semacam pasir gitu. Jadi kan kalau untuk hewan-hewan itu selain air dia bisa membersihkan badannya kayak di pasir, media pasir gitu macam sih. Karena memang kalau untuk kandang besar ini sulit untuk mandiin dia. Ini kan burungnya banyak, ini kan koloni kak. Untuk penyakit dari burung-burung ini sendiri, penyakitnya apakah tidak takut kalau misalnya satu burung sakit sehingga menular ke burung-burung yang lain sehingga mati gitu? Jadi gini, kita setiap hari memang harus melihat, itu intinya. Kita harus telaten, kita harus sabar. Jadi kita lihat setiap hari, ketika kita ngelihat udah ada yang lemes, langsung kita cepet-cepet karantina, jadi nggak menular ke yang lain. Burung-burung ini kan jenisnya banyak, pasti harganya pun bervariasi. Yap, benar. Burung jenis yang seperti apa sih yang harganya sangat mahal? Kalau untuk di sini kita masih burung yang tadi kita lihat di kandang soliter itu namanya blorok. Nah itu mungkin Yang paling depan tadi ya? paling depan itu sekitar indukan 2 juta satu burung. Itu jadi kalau satu pasang itu 4 juta. Oke kak, ini kan kita udah melihat induk-indukan burungnya. Sekarang bisa nggak kita lihat anakan burungnya yang udah mulai tumbuh-tumbuh bulu? Ada nggak sih kak di sini? Oh ada, tuh yuk kita kesana aja yuk, langsung yuk. Nah ini dia anakan yang masih tumbuh bulu-bulu jarumnya aja. Tuh terus mereka suka gigit-gigit gitu ya kak ya? Iya, karena kita yang ngasih makan, jadi mereka mengerikan. jinak sama kita, jinak makan sama kita tuh. Tapi ini nggak sakit. Enggak sakit. Ini cuma kayak di Geli aja. geli-geli dikit gitu. Yuk kita langsung kasih makan kak. Nah. Komposisi dari makanan burung ini apa aja sih kak? Oh, kalau dia ini kayak bayi gitu kan, unik kan dia. Nah, komposisi itu dari serelak, bubur kacang hijau sama beras merah. Jadi sama aja kayak makanan bayi gitu ya? Sama kayak anak makanan kayak bayi. Kalau untuk ini sih kita harus
pelan-pelan, soalnya dia juga burung kan tahu kita kaget atau enggak, jadi jangan dipaksain, soalnya nanti dia nggak mau makan. Dia tahu kita takut nyuapin dia atau enggak. Oh iya kak, saya tertarik dengan yang ada di kandang itu. Saya boleh lihat? Oh, Boleh, yuk. Nah, ini anakan yang udah siap kita jual. Ini sekitar umur 1,5 bulan. Oh ini umur 1,5 bulan ya kak? Udah bisa makan sendiri kalau ini, jadi siap untuk dijual. Ini bulunya pun udah kelihatan kak ya, kira-kira dia bakal warna apa? Oh, memang udah kelihatan karena dia udah tumbuh bulu semua. Iya sekarang ya. Itu kalau untuk sampai bisa menjadi induk itu umur berapa kak? Kalau untuk yang seperti ini anakan 1,5 ya mungkin sekitar 10 bulan lagi baru bisa jadi indukan. Nah, kalau yang palanya hitam ini namanya perso nata. Perso itu hitam. Semakin hitam semakin bagus. Ini berarti semakin dewasa dia semakin menghitam. Iya, benar. Biasanya kan kalau namanya kayak gitu binatang ini kalau udah bau tangan katanya itu induknya biasanya tidak mengenalinya lagi, itu benar nggak sih? Kalau emang ada beberapa indukan yang kalau misalkan kita sudah pegang emang harus diambil, kalau enggak sama dia dibunuh karena dia menurut dia itu ancaman kita itu. Tapi ada juga induk yang tidak sensitif. Kalau yang tidak sensitif itu yang biasanya kita masih kecil itu kita ambil. Tapi kalau yang memang sensitif kita biarkan saja di kandang yang besar. Oke kak, makasih Suus, makasih lagi nih. Udah semuanya dikasih tahu, udah nganggu waktu kakak yang sangat berharga ini. Enggak apa-apa. Makasih pokoknya udah dikasih waktu. Malah kakak seneng lah bisa dipromosiin gratis kan. Saya juga lebih seneng kak kalau dikasih burungnya satu. Nanti gampang itu Mbak. Oh ya udah deh, kalau gitu saya permisi dulu. Sebelum itu saya mau nanya dong, buat kakak sendiri apa sih pesan-pesan buat para pemuda-pemuda, para teman-teman yang masih beranjak dewasa untuk melakukan sebuah aksi sebagai pengusaha itu gimana sih kiat-kiatnya dari kakak? Pesan kakak sih untuk anak muda di luar sana yang ingin berusaha itu, kita itu nggak boleh namanya gengsi. Gengsi itu tidak akan membawa seseorang untuk menjadi sukses, tetapi kesuksesan itu akan membuat orang itu bergengsi. Jadi jangan malu, mau usaha apa aja gitu loh. Tetap kita harus berusaha, kerja keras, dan jangan lupa berdoa. Insya Allah usaha lancar. Oke kak, makasih banget. Mudah-mudahan motivasi dan kiat-kiat kakak itu bisa berguna buat kita semua sebagai anak muda, sebagai calon penerus bangsa ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pengusaha yang hebat dan bisa menambahkan devisa negara juga kan. Amin. Kalau udah bisa kita impor ke luar, siapa tahu kan. Ya, semoga dengan diliputnya usaha ini bisa menginspirasi banyak orang. Saya berharap seperti itu. Oke, terima kasih kak. Ya, makasih ya. Saya pulang dulu. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Amin. Kapan-kapan boleh main ke sini lagi kok. Oke. Sip. Kalau dikasih burung kita gampang. Oke deh. Dadah. Dah. Akhirnya selesai juga wawancara kita sama owner kita yang satu ini. Kita udah lihat gimana seberusahanya dia, gimana dia menjadi seseorang yang menurut saya sangat menginspirasi dan sangat inspiratif sekali karena seorang wanita tapi melakukan hal yang tidak biasa. Ya mudah-mudahan ingat, gengsi itu tidak akan membawa seseorang menjadi sukses, tapi kesuksesan akan menjadikan seorang bergengsi. Oke, dadah.